bansos yang ditunggu masyarakat, segera keluarkan. Kalau ada masalah, lakukan tindakan-tindakan lapangan. Meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini extraordinary. Harusnya 100%. Di bidang ekonomi juga sama. Segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro. Mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, nggak ada artinya. Kita lihat barusan Pak Jokowi, kelihatannya agak kesal gitu dari body language-nya. Apa yang dapat Pak Menteri sampaikan atau apa pendapat Pak Menteri mengenai apa yang dikatakan oleh Presiden? Ya, saya kira kan Presiden di situ melemparkan strong message lah ya kepada seluruh anggota kabinet, termasuk juga ada Gubernur BI waktu itu, Kepala OJK juga ada, Ketua KPK, Pak Menteri ada? Saya ada di situ. Ini kan sidang paripurna. Ya intinya adalah ya beliau menginginkan bahwa seluruh kementerian lembaga itu lebih all out lagi, khususnya dalam penyerapan anggaran. Karena beliau selalu menyampaikan bahwa penggerak utama dari ekonomi yang sedang terpuruk ini karena pandemik ini adalah anggaran negara. Di saat ekonomi kan memang kontraksinya cukup dalam begitu. Ya saya kira itu kan memang seorang presiden, kami sebagai pembantunya ya hak beliau lah. Artinya memberikan strong message itu dan membuat kita juga lebih, kalau saya tuh malah menjadi lebih semangat begitu ya di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan dan lebih confident sebenarnya. Karena mungkin begini Pak Peter. Kita kan nggak bekerja sendirian menteri ini. Ya, menteri ini kan juga ada birokrasi di dalamnya. Namanya juga kementerian. Ada dari mulai eselon 1 sampai eselon 4 dan seterusnya. Nah, malah saya ngelihatnya begini, dan setelah rapat ini saya kumpulin semua eselon 1, eselon 2 saya Pak Peter, saya bilang Presiden sudah sangat serius terhadap penyerapan anggaran, ya. Jadi kalian tidak perlu ragu-ragu lagi. Ini ya saya yakin Pak Peter, hampir pasti terjadi di seluruh kementerian. Anggaran tiba-tiba begitu besar, ya, dengan diberikan kita keleluasaan sebenarnya. Dan harus dipercepat realisasinya kan begitu. Pak Menteri, tentunya apa yang Bapak katakan Pak Menteri bahwa ini merupakan hak Presiden untuk berkata atau memberikan satu strong message. Tapi memberikan satu strong message tentunya ada alasannya juga. Alasannya karena beliau mungkin tidak puas dengan apa yang telah dikerjakan oleh anggota atau oleh mereka yang bekerja bersama di dalam kabinet ini. Apakah Pak Menteri mempunyai perasaan itu juga bahwa kabinet belum maksimal bekerjanya? Saya kira pasti semua menteri telah berusaha sekeras mungkin ya. Walaupun kita kan tidak selalu bersama-sama setiap hari, saling mengetahui bagaimana kita menghandle pekerjaan dan tanggung jawab kita masing-masing. Saya yakin pasti teman-teman kabinet berusaha keras. Namun juga atau karena anggarannya belum turun? Kita dengar belum tersalurkan, tapi ada menteri yang mengatakan anggaran saya belum turun. Kok saya sudah bagaimana? Kok saya yang kena marah? Padahal anggarannya belum sampai. Betul? Di tempat kita sih enggak ya. Di tempat kita sih pada saat rapat itu anggaran kita sudah ada lah in our account gitu ya. Ya saya nggak tahu kementerian mana yang mungkin punya permasalahan seperti itu. Jawaban yang sangat diplomatis. Tapi saya akan tanya, di sini Pak Menteri ada beberapa yang mengatakan, ini kita juga live dan saya mendapatkan sini 197 pertanyaan sebetulnya untuk Pak Menteri. Tapi ini ada yang mengatakan ini dari saudara Adi, ini salah satu menteri yang kurang terdengar gaungnya, kurang muncul. Tolong sampaikan ke Pak Mensos, saya warga Tangsel, rumah ngontrak, suami buruh. Bansos dari awal pertama sampai mau ke PSBB diperpanjang 5 kali, gak pernah dapat. Mungkin itu yang tadi dikatakan oleh Pak Menteri, bahwa sebetulnya daerah yang tidak Tapi boleh tuh dicatat namanya tuh. Ya. Nanti
Ya. saya Ya, ini namanya dari Kiarara. nanti alamatnya ada ya, Ya, ada. alamat lengkapnya oke. Betul. Nanti saya minta Pak Peter. Kemudian di sini dikatakan jenis bansos terlalu banyak. Akan banyak kemungkinan satu orang menerima lebih dari satu bansos. Bagaimana pengawasan distribusi bansos itu agar tepat sasaran? Pak Menteri, ini terlalu banyak. Tapi alangkah cantiknya kalau nanti kami sampaikan ini kepada Ya, ya. Pak Menteri. Please. Dan mungkin ada bagusnya kalau ini bisa dapat dijawab. Mungkin tidak semuanya, tapi mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat sebetulnya yang perlu dijawab. Ini ada satu lagi, bukan pertanyaan tapi pernyataan dari Adam Arasi. Ke depan harusnya bansos satu pintu saja, yaitu dari Kemensos. Dalam arti kata dia pun sudah tidak percaya dengan daerah, nih kelihatannya. Bansos sangat terkait dengan data kependudukan, betul? Ya betul. Data kependudukan kita apa sudah lengkap? Jadi bukan data kependudukan Pak Peter. Kami kembali lagi kita nggak cukup lah ya kalau bicara tentang data. Kami punya big data Pak Peter, di mana itu mengcover 40% daripada populasi dengan status ekonomi terbawah. Nah kita patokannya ke data itu namanya DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial Pak Peter. Jadi sebetulnya sensus penduduk apakah itu ada gunanya? Ada tapi not automatically related to our big data. Karena itu kan hanya dari sisi kependudukan saja. Nah, data kita ini data yang memuat data-data orang yang dari total populasi 40% terbawah gitu lah Pak Peter. Jadi itu banyak sekali variabelnya Pak Peter. Atributnya banyak sekali, jenis lantainya, jenis temboknya, jenis langit-langitnya. Dia punya pemanas air enggak, dia punya kulkas enggak, dia punya AC enggak, dia punya motor enggak, dia punya motor tempel enggak, dia punya account enggak, dia punya perhiasan senilai 20 gram emas enggak, dia punya NPWP enggak, itu ada semua tuh di kita katanya. Jadi, nah pada saat COVID ini Pak Peter, sebagai informasi, kita memang putuskan dan juga di support KPK, tidak kita gunakan data itu 100%. Tapi kita memberikan ke daerah begini, oke. Karena kan yang gini Pak Peter juga pasti paham. Tidak semua yang ada di data itu tidak terdampak. Mungkin pada saat normal dia tidak masuk data itu karena dia memang doing oke. Begitu kena COVID, terdampak dia. Tapi kan dia tidak ada di data itu. Betul. Pak Menteri, pertanyaan satu, dalam 1 bulan berapa hari Pak Mensos nginap di luar Jakarta? Dalam satu minggu pasti saya ada di luar Jakarta. Besok saya mau ke Luwu Utara tuh lihat. Dalam 1 bulan berapa kali keluar kota? Aduh, countless ya. Paling sering atau paling menyedihkan ke daerah mana? Papua, udah? Papua, Sudah ke Papua? NTT. Pak Menteri sudah ke Papua? Papua sudah, ke NTT pernah juga. Cuman begitu masuk ke COVID itu kan kita travel kan sangat dibatasi Pak Peter. Ya, bahkan 3 bulan ini saya hanya bisa travel di sekitar Jawa saja karena bisa lewat darat kan. Tapi saya pikir karena populasi terbesar kan memang di Pulau Jawa dan yang paling terdampak kan di Pulau Jawa Pak Peter. Jadi memang saya Surabaya saya belum ke sana. Jawa Timur udah pernah tapi nggak ke Surabaya. apa ke situ? Gimana Pak Peter? Akan ke situ? Pasti akan ke situ karena itu kan kota yang terbesar nomor 2 ya dan memang kan sekarang lagi kondisinya kan lagi disorot ya. Kapan? Sebenarnya minggu lalu saya mau ke sana. Bahkan ada ajakan ke sana besok, cuman karena kami juga sudah bikin janji di Luwu Utara ada banjir bandang yang tentunya itu juga tugas kami juga antara lain memberikan bantuan kepada warga yang terdampak bencana alam. Jadi mungkin tidak minggu ini, mungkin minggu depan gitu. Pertanyaan yang terakhir, Pak, sebelum saya memberikan satu statement di sini, pertanyaan terakhir, mungkin sesuatu yang sangat penting. Pak Menteri, apakah masih ada terjadi sunat-sunat bantuan bansos? Yang bisa saya pastikan dari bantuan Kementerian Sosial itu hampir bisa dipastikan tidak 100% ya. Itu sangat tidak mungkin terjadi. Karena itu tadi Pak Peter. Kalau yang bicara non tunai kan dia langsung ke orangnya langsung, nggak mungkin disunat karena dia di kantor pos kan tidak mungkin
600.000 dikasih, petugas kantor posnya bilang ini 100.000 buat saya. Jadi hampir nggak mungkin lah, di situ terlalu banyak orang ya kan. Kalau yang langsung rekening yang lewat Bank Himbara itu kan nggak mungkin banget ya kan. Kalau yang bentuknya sembako, itu kan dikasihnya barang. Ya jadi mungkin bisa saja ada aparat di RT RW yang mungkin minta uang rokok atau apa namanya apapun, tapi kan mungkin itu kan bukan dalam bentuk mengurangi bantuan gitu ya. Jadi kalau sejauh ini, karena sekali lagi Pak Peter, bantuan sosial ini tidak hanya kan Kementerian Sosial, ada juga Kementerian Desa lewat dana desa, ada juga bantuan sosial provinsi, bantuan sosial kabupaten kota. Jadi sebetulnya banyak yang terkontrol Pak Menteri. Banyak yang terkontrol. Ini ada satu yang cukup sebetulnya meringankan satu setengah. Sebaiknya nggak usah ada corona aja ya Pak, cuma batuk pilek aja biarin dah, repot dikit. Pak Menteri, terima kasih atas Terima kasih Pak kedatangannya. Peter. Semoga sukses dalam Terima kasih. melaksanakan tugas untuk mensejahterakan atau membantu masyarakat kecil yang memerlukannya. Saya mengucapkan selamat bekerja. Terima Sampai kasih, Pak kita Peter. bertemu kembali. Pak Menteri, Terima kasih. 1 jam sudah kita berbincang bersama sosok Menteri Sosial Republik Indonesia, Yuliari Batubara. Memang 1 jam tidak cukup kalau kita ingin berbicara secara detail. Semoga bisa menjadi jawaban bagi Anda yang menyaksikan. Tetap saksikanlah Impact bersama saya Peter Gonta di CNBC Indonesia. Selamat malam, sampai berjumpa minggu depan.